juga ngelihat ini bisnis ayam mengerikan. Turun naik kan, parah. Tapi kenapa kok pengusaha asing pada bejibun masuk ke sini bisnis ayam? Berarti something wrong dong. Terus gua Jadi memang ini, gue setuju bro. Jadi kita ini kan anggaplah sama mungkin ya. Kita orang kampung, orang susah. Oh enggak. Gue bukan orang kampung. Sorry. Yang buat ini bagus nih. Yang buat tangkap dari ceritanya bro Cecep tadi ya. Kenapa misalnya anggaplah saudara atau famili kita yang masih di kampung itu, yakin nggak? Mungkin dia dulu punya lahan, anggaplah misalnya 5 hektar, 10 hektar. Gue yakin sekarang itu berkembang terus. Ya kan? Karena dia nggak main di hilir. Jadi yang gue ikutin tadi ya dari omongannya bro Cecep kan di hilir. Karena memang pebisnis itu ya yang kita tangkap, kalau mau kaya ya berdagang. Ya kan? Kalau mau kaya raya kayak bro Cecep ini bikin pabriknya, bro kuasai dari hulu ke hilir. Jadi sekarang nih pemikiran kita kan, gimana nih cara-cara, anggaplah misalnya ini mendekati akhir pembicaraan kita dengan bro Cecep ya. Gimana caranya nih agar petani kita ini, ya kan, mau juga berusaha gitu untuk ikut di hilir. Atau misalnya ada nggak usaha dari bro Cecep melibatkan mereka ini? Kan gua ya pernah nangkap ya, apa namanya itu, apa sebenarnya jadi anak asuh gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita kan dulu berpikirnya yang kita buka pabriknya gitu ya, tapi kita punya juga asuh ternak-ternak masyarakat. Nah sekarang misalnya ada kebayang nggak misalnya, walaupun nanti misalnya bukan petani, ya misalnya kita di 3, misalnya kita di kiri ini ya, kita sama-samain gitu. Biar kalau misalnya ayam peternak dia juga punya sapi. Sehingga kan yang gue kepikir kan gini ya, anggap misalnya ada karir, yang gue kepikir gue kan nggak ngerti di hulunya, ya kan. Tapi kalau si peternak tadi itu ya, misalnya dia ikut saham di hilir yang kita lakukan, kan kita terjadi sendiri. Kalau bro sendiri ada nggak kepikir itu justru? Kenapa gua lepasin perusahaan gua yang lama, ya, dan gua bikin Purwatama Group? Itu sebenarnya targetnya adalah itu. Jadi melibatkan ini di hulu gitu ya. Ya, tapi gua konsepnya gini. Kalau kita tarik mereka untuk sama-sama berinvestasi dan kita nggak sulit, ya nggak sulit, karena itu udah masuk ke dalam bisnis finance, ya, financial engineering ini udah masuk sana. Tapi gue bikin yang lebih sederhana. Artinya kayak gini, dengan konsep bisnis yang gue kembangkan, anggaplah keluar pulau. Ini kan menjadi opportunity teman-teman dong. Ketika gue mau buka misalkan anggap di Sumatera, anggaplah di Sumatera Barat. Kan masa iya sih ngirim ayamnya dari Jawa Barat? Nah, gue justru akan nyari nanti ada nggak sih bro teman-teman kita 3-4 yang mau buka peternakannya di sana, terus kemudian rumah potongnya di sana. Ntar kan gue punya konsepnya ini loh, mau buka misalnya Kolonel Group di sana. Jadi gue benar-benar tadi gue bilang jadi agregator aja. Ntar di Sulawesi di mana? Karena pasar kita besar. Masalah kita adanya di distribusi. Kalau kita masih ngandelin produksi semua dari Jawa, berat, ongkosnya mau berapa? Makanya kalau di Sumatera, di NTB, NTT, NTT kan, Papua, sana Makassar, kenapa enggak? Nah justru gua konsep inilah yang gua ini kan, makanya kayak sekarang kayak gini, ayolah, jangan yang nempelnya sama erot doang gitu ya, tapi itu perlu sebagai perkat, gitu. Jadi sebenarnya concern di sini. Dan brand itu juga kadang-kadang kan orang ego ya, maksudnya tadi pengen brand gua, silakan aja. Yang jelas gua punya pengalaman nih, gua punya pengalaman bagaimana mendevelop produk ayam goreng. Berapa? Lebih dari 15 restoran ayam goreng premium yang gua kelola. Artinya gua tahu banget standarnya mereka seperti apa, makanya mereka hebat. Dengan pengalaman ini, yuk gua bilang kayak gitu, kita jalanin nih bumbunya segala macam, sambalnya segala macam. Sambalnya pun ini gua ngambil sambalnya, marinetnya, tepungnya anak IPB angkatan 35 TPG, gua rangkul juga. Ayo bro, kita sama-sama gede. Jadi teman-teman IPB ini coba dong ya, pendiri Purwatama Group anak IPB semua.
Digital gua itu si siapa Etani itu semua developernya anak IPB, anak-anak Ilkom, angkatan 50, angkatan 47, angkatan 48. Kalau mereka itu beda lagi karena mereka profesional, gua kasih saham golden share. Jadi gua tuh nggak ada perusahaan yang gua pribadi tuh nggak ada. Jadi semuanya itu bareng-bareng. Jadi PT gua sekarang ada 13. 13 itu juga rame-rame. Jadi gua siapa yang mau masuk, yuk gabung, lo jadi minoritas. Modalnya dari gua babak belur ya babak belur, tapi kan punya masa depan. Mikirin bareng-bareng. Prestasi. Nah, kenapa enggak sih kita 3-4 itu diseriuskan daripada sekarang kayak gini. Ayam goreng itu kan sederhana ya. Kelihatannya apaan sih bisnis kayak gitu? Jangan salah itu. HPP-nya tuh rendah dan enak. Maksudnya enak tuh gini, kita kan cuma bumbuin doang, tepungnya udah siap, goreng, punya standar gede, harga oke. Semua orang suka ayam goreng. Nggak usah yang unik-unik. Gitu maksud gua. Ya pertumbuhannya jangan salah, gua baca terus kan. Pertumbuhan restoran yang basisnya ayam itu luar biasa. Bahkan yang di sana jagonya ya, misalkan jagonya burger ya, di sini jadi jagonya ayam. Bukan KFC ya maksudnya. Kan anggaplah di sini jadi apa namanya chicken king. Karena chickennya lebih laku. Terus masa cuma ayam goreng doang? Harus orang lain maksud gue. Makanya gue tagline-nya ayam gorengnya Indonesia. Kenapa enggak The Colonel yang gue gedein? Karena biar semua pedagang ayam goreng itu udah mendingan dia bersatu. Nih gue satuin dulu di hilirnya pedagang-pedagang ayam goreng. Habis itu nanti gue baru satuin peternaknya. Peternak gak ada masalah. Jumlah produksi ayam kita terus-terusan oversupply. Yang masalah di hilir. Makanya gue satuin dulu. Yuk, mau namanya Wiwit Fried Chicken. Ipis fried chicken terserah. Mau deh gue. Apa dong namanya? Gue bikin. Erot fried chicken apa dong? Ini menarik ini bro. Jadi opportunity bagus ya. Saya kira Bro Cecep terbuka open ya. Minimal kan untuk di Sumatera Barat, di apa itu di Aceh, di Medan kan masih banyak. Ini kan masih Jabodetabek ya. Karena emang goyang gue lihat sih gini. Rata-rata memang pemain bisnis ayam itu bagus gitu. Cuma mungkin ya ini pengalaman aja, pengalaman kecil aja. Udah pernah kan ya? Anak ayam lo udah pernah ya? Gue sebenarnya nggak pernah, tapi orang tua gue. Tapi sekali mati kan mati semua, kan berhenti. Itu masalahnya. Cecep tadi yang gue tangkap dia nggak berhenti. Dia tetap istiqomah gitu tadi kan. Ajar terus. Gue besar di ayam, harus berakhir di ayam gitu. Terus aja. Oke lanjut dulu Anis. Ini ada bacain dulu ya. Gue jawab dulu kasihan tadi Mak Erot. Apa sih tadi gue lupa. Apa sana lokasinya? Kita buka YouTube ya, gila ya, YouTube kita 1000 followernya ya. Bahaya tuh. Tadi ntar judulnya di YouTube Mak Erot. Bisa jadi. Apa? Jadi Azam Mandiri nih, jangan lupa tetap bersinergi dengan sektor perbankan. Dia di Mandiri. Orang bank Triazam. Gowok. Oh itu Gowok. Gowok tuh namanya Triazam. Iya. Ya. Makanya kita juga saling kenal. Iya benar. Terus teman-teman kreatif, apakah fungsi Maherot sama dengan Mahirir? Aduh. Pemantik keributan. Ini yang bertanya orangnya agak ini ya, maksudnya boros ya. Gunnya disebut 3 kali. Gun Gunawan. Namanya cuma Gunawan doang, jadi Gun Gunawan. Pas nama 3 aslinya Trigun kan. Ya Gun. Trigun. Atau memang Gun Gunawan benar bro. Kalau di Iya, semua Cecep Surecep. Dijawab sama Benny, kata Benny, kalau irit itu mau ngecilin biar segede fresh care. Fresh care segede gimana? Gua belinya segede gimana? Maherot lebih gede lagi. Ini kayaknya perlu bahasan Maherot ya. Jauh lebih menarik ya. Ini mau ngasih giveaway nggak?
Ya. Entar gue jawab dulu deh Mak Erot, kasihan. Biar keren. Jadi ceritanya Demen ini kan berbagi ya, apalagi usia 40 loh ya. Kita 40 loh. Ya, mulai sayap-sayap gerbek gitu ya. Kesering turbulensi. Gimana umur berapa? Ah, lama 42 kan. Sama lah kita 34. Lu yang beda sendiri ya? Iya. Dia 51. Jadi Mak Erot itu ya lokasinya tuh di Cisolo. Jadi lewat doang tadi kan, nggak ada keberanian kan. Jadi itu pada biasanya biar seru. Jadi gue itu diajak sama teman SMA sebenarnya. Bukan si Firman. Bukan, Firman itu yang bayarin gue ke SPP gitu. Tapi Firman itu marah sama gue, lu goblok banget sih duit SPP dipakai malah buat Mak Erot. Cisolo. Jadi gue diajak sama temen, bro, kita ke Pelabuhan Ratu ngapain? Kita ke Mak Erot. Mau ngapain? Oh gini cerita. Waduh, berapa bayarnya? Katanya sih 850.000. Zaman itu ya? Zaman itu, dia udah mahal dong. Kalau inflasi 10 kali berarti 8 juta. Iya. Apalah arti itu? Sekarang. Enggak dibanding manfaatnya. Duitnya dibanding manfaat. Ya nggak apa-apa, ini dianggap serius, apa-apa. Pertanyaannya ini terjawab ini. Yang mana? Cisolo. Dia nanya apa efek investasi 800.000 ke permodalan? Oh terjawab tadi ya. Iya, karena menambahkan percaya diri. Oke. Enggak, bohong, enggak ada kaitan. Iya, jadi ini biar tahu aja. Jadi Mak Erot tuh sebenarnya udah enggak ada. Mak Erot tuh meninggal kalau nggak salah 2002. Oh jelas banget nih kayaknya. Iya, 2002. Satu pasien berhenti ya. Oh berhenti, jadi aman. Waktu itu kan belum online, jadi nggak akan ke search. Kalau tuh cecep, wah pasien di sini, karena kan udah blockchain kan sekarang. Udah blockchain, hati-hati loh. Sekarang yang vaksin itu udah blockchain tuh arahnya tuh. Pernah kemana alhamdulillah. Waktu itu belum ada COVID, jadi masuk ke Mak Erot nggak perlu pakai lindungi peduli. Kalau nggak kan bahaya. Tapi ini pengalaman, kaget juga pas begitu ke Mak Erot, disuruh nuliskan di kartu di buku tamu kan. Itu semua namanya orang-orang jelas, alamat, nomor telepon nggak ada ya, maksudnya alamat, asal segala macam bla bla bla, dan nama harus jelas, BIM juga harus jelas. Oh big data ya, big data dia. Big data dia manual kan. Karena buat apa gue bilang tulis kalau nama gue dibikin misalkan Karyo gitu ya, nggak boleh, karena buat doa-doanya kan. Jadi harus Cecep Muhammad Wahyudin bin Haji Ibing misalkan kan gitu. Itu mesti jelas. Harus jelas. Sementara kan gua iseng buka-buka, ini ada orang Cipanas, orang Cianjur, ini gimana kan? Temen gue nih. Oh, pasti ada gitu kan? Ya udah, pokoknya begitu. Harus jelas, kalau enggak nanti yang gede yang lain. Oh, bener. Itu kayak dongeng yang udah itu, yang penumbuh gigi. Investasi siapa ya? Atau minyaknya malah dipegang ke tangan, jadi gede. Jadi sekali lagi ya, ini cluenya nih. Mak Erot itu nggak bikin gede secara fisik. Lebih top chart Jadi lebih ada ini. Pikiran. Buru bungkus. Ada yang kalau itu fisik tuh. Iya, kalau daun bungkus itu. Nah, itu Papua itu kan. Nah, tuh kalau itu daun bungkus itu fisik. Kalau ini non fisik. Jadi psikologi. Udah cukup ya. Jadi begitu Mak Erotnya, saya PR di Mak Erot. Dapat license. Itu bohong itu. Mak Erot tuh hanya gimmick. Bukan license. Semua bisnisnya bohong, yang bener cuma Mak Erot. Jadi bisnisnya gedein ya. Jenderal. Jadi bawa duit koperan kan. Terus. Udah. Oke, ada lagi bro. Itu yang apa lagi? Gua sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi nih sama bro. Iya teman-teman pada kesenangan nih gara-gara Mak Erot katanya. Gak apa-apa, nambahin gitu. Belum ada kecapean kayak pada ketawa ya. Lanjut Bro Firman. Bro Iko. Ya, bro ini yang ini pertanyaan titipan lah ya.
kan sampai sekarang baru udah sampai di sini nih istilahnya ya. Sampai di Dakar maksudnya. Oke, siap. Sampai di perusahaan besar ya. Jadi mungkin ini ya untuk adik-adik kelas kita pemula nih ya. Gue juga nanti kalau ada kesempatan gue bro lah. Gue kebetulan ikut mentor nih di adik-adik kelas kita kan. Karena kita kan punya. Ini adik-adik apa dede? Oh, adik-adik. Enggak, itu beda artinya. Dede sama adik-adik itu beda. Oke. Kalau gue mentor di dede. Apa nih yang Dede bahasa Sunda cowok. Enak agak. Dede Ismail. apa nih yang harus kita titipkan nih? Kan gini nih. Kita kan punya gini. Kita kan sebagai pebisnis. Yang gua rasa nih ya, nggak bisa juga kita tumbuh sendiri. Jadi environment lingkungannya itu pun harus kita bangun. Biar kita juga ikut besar ya kan. Nah, ya gimana misalnya kalau misalnya semua orang melarat kan nggak beli juga produk kita, iya kan? Kalau misalnya orang juga susah nggak mungkin dia mampir di kafe kan gitu ya prinsipnya. Ya. Nah, sama saya kira adik-adik kelas kita. Gue setuju tadi menurut gue juga gitu. Di sini kita ajak adik-adik ini ikut di kita, yang mau dan yang potensial kita ajak jadi CEO kan gitu ya. Ini apa nih pesannya nih kepada adik-adik mahasiswa kita kan biar mungkin tumbuh nih pengusaha-pengusaha alumni PB gitu ya. Jadi kita kan agak mudah nanti menggerakkan gitu loh kan. Misalnya alumni PB pengusaha, gue sebenarnya kemarin ke alumni gue usul bikin dong kadinnya alumni PB. Kita aja, kita ada semua kok kan gitu kan. Perbankannya orang IPB, ya kan? Yang produksinya orang IPB, yang teknologinya kita kuasai. Karena nggak kenal aja. Itu dia. Jadi apa nih cluenya nih untuk adik-adik? Ya kalau gue balik lagi harus dilatih mental. Ya. Mentalnya harus benar-benar kuat. Ya, tapi kita nggak bisa maksain juga. Mental anak-anak sekarang nggak bisa lah. Ya udah beda lah. Kalau kita karena kita yang dimakannya tahu kan, mental kita jadi kuat. Kebalik. Kalau anak-anak sekarang mental jadi mental tahu, itu gua rasain ya. Karena karyawan gua lah sekarang mungkin kalau di total ya dengan grup yang sebelumnya udah lebih dari 6.000-an karyawan. Di situ tuh gua ngerasa ada something wrong. Gua banyak rekrut prioritas pasti anak-anak IPB. Pasti anak-anak IPB gua prioritas kan. Cuman ya itu balik lagi kok beda ya sama kita gitu, maksudnya dulu gua tuh kayak gimana gitu, kalau sekarang udah materialistis ya maksudnya. Terus kemudian juga kerja tuh kayaknya bukan sesuatu yang mesti gitu, bukan tanggung jawab. Jadi balik lagi ke mental. Nah, jadi mentalnya harus dikuatkan dulu. Gue juga nggak tahu, tapi gue yakin sih IPB masih tetap IPB yang lama, kekuatan dari sisi itunya. Cuman mungkin di IPB sendiri harus diberikan tadi kayak mentoring. Karena kan gue juga kerusak otak jadi entrepreneur kan gara-gara di mentoring kan. Maksudnya kayak gitu. Kayaknya perlu. Gitu loh. Karena apa namanya, profesi apapun, bidang apapun, jiwa entrepreneur tuh penting. Gitu, gimana bisa PNS jadi nggak ada gara-gara salah. Entrepreneur dengan businessman itu kan beda. Gitu loh. Itu masalahnya. Orang tuh kadang-kadang suka salah persepsi di sana. Gitu. Terus kemudian mungkin anak-anak ini harus sudah bukan mulai ya, artinya kolaborasi itu udah nomor wahid deh. Nggak mungkin kita bisa jago sendiri tuh, mustahil lah. Kolaborasi lah, kakak kelasnya itu segala macam. Nih kalau tadi misalkan CEO gitu, kalau gue sih udah menyiapkan itu semua. Artinya gue setiap bikin perusahaan baru pasti gue nyetak satu anak muda. Jadi gue konsepnya dipancing aja, udah lu mau handle, ya udah nih gua kasih lu saham sekian puluh persen, 20%, 30%, gua modalin 100%, lu jadi CEO-nya, lu jadi babak belur lah dia di situ ya. Babak belur, abis-abisan, lu kerjain. Semua perusahaan kayak gitu. Jadi gua di perusahaan gua yang sekarang itu nggak ada satupun gua megang sebagai struktur. Semua di rootnya anak-anak muda. Ya, termasuk ada anak IPB juga angkatan 48 kalau satu jadi di Itani kan direktur IT-nya. Jadi harus berani mengambil resiko itu. Gua aja umur 30 loh jadi direktur operasional di perusahaan multinasional. Jadi artinya memang harus punya keberanian. Gitu loh. Gitu kalau gua sih ayolah gabung. Karena yang jadi dirut bukan anak-anak bukan anak IPB loh. Yang dirut gue berapa? Si Angga itu kan bukan loh. BHI. Si Willy lulusan SMA.
Gue berani aja. Kenapa? Karena umur kita masih 40. Kalau dia macam-macam kita ajak berantem pun masih oke. Benar nggak? Kalau gue baru mendelegasikan usia 50, selesai kita. Dikibulin mereka. Umur 40, ayo Panco pun masih menang gue. Kan gitu. Jadi kita ini. Terus gue biar umur 50 gue tinggal santai kan. Dan kita menghayal kan. Mancing di laut lepas sana kan. Pakai helikopter Masa lu mancing pakai helikopter? Gimana ceritanya ikan itu lari wah. Pesiar. Halu aja dulu. Pakai ya. Jadi umur 50 kan gitu. Terus kalau misalkan ini kita anggaplah anak-anaknya umur di bawah 30. Begitu gua usia 50, dia kan ada di 35 40 golden age. Anak gua umur 20-an entar itu dia udah bisa mentransfer. Enggak terlalu jauh, enggak jomplang. Sebenarnya gua berani ambil resiko itu. Gitu loh. Makanya kesempatan terbuka. Ayo adik-adik kelas yang memang punya jiwa entrepreneur, ketemulah. Ya, punya ide apa? Tapi ayam dulu. Ini yang lain. ada pertanyaan nih, ini menarik nih. Langsung masuk ke pertanyaan deh. Mairot. Nah, jadi ini langsung dijawab sama Bro Boim sama Bro Cecep. Bro, ya aduh. Oke. Biasanya apa ya kita? Gimana? Gimana nih Pak Bro? Dia bro dia, nggak apa-apa. Turun bro. Intonasinya Iya. Nah, ini masuk nih. Ini ada yang pertanyaan menarik dari Hami. Katanya gini. Berarti gimana nih caranya untuk mengetahui orang ini cocok nggak jadi pegawai kita pas di awal? Biasanya pakai feeling apa nih? Pakai dukun? Atau Feeling so strong? ya nanya nyokap atau hati kecil? Coba biasanya praktisnya gimana tuh? Kalau gue sih sebenarnya kan itu udah ranahnya HR ya. Kalau sebatas karyawan. Tapi kalau untuk partner bisnis baru mungkin kita yang akan menilai. Kalau gue sih sistemnya gampang sih menilai. Buat gue pinter itu nomor 4. Ya, nomor 4 pinter tuh. Yang penting buat gue itu adalah ada nggak nih anak ini kemauan. Struggle gitu ya. Rata-rata yang gue angkat jadi CEO atau jadi partner bisnis itu mantan-mantan karyawan gue yang memang udah gue uji. Kejujurannya, integrity, loyalty. Nah baru kita bicara kepinteran. Kalau menurut gue pintar nggak usah diiniin, karena gue terlalu egois, gue aja nggak pintar. apalagi dijadiin partner. Kalau dijadiin partner sebaiknya sesama bodoh. Nanti kalau orang kita jadiin dia lebih pintar, kita dipinterin, bahaya itu. Dia lebih senang rapat daripada bener tuh. Wah, ayo aja analisa. Iya. Dapat uang berapa gitu. Jadi kalau gue sih gitu. Jadi intinya nggak ada yang instan ya, semuanya dilihat dulu selama bertahun-tahun. Minim nomor 1 apa tadi? Mental. kejujuran. Nomor 1 apa tuh? Kejujuran. Jadi lupa. Kalau nomor 1 gua kemauan. Mau nggak nih anak ini? Contoh ada kolonel. Kolonel ini kan sebenarnya awalnya bukan ide gue. Tapi ide karyawan gue yang namanya tuh Angga itu. Sekarang CEO-nya dia. Jadi dia itu kan sales di tempat gua dulu. Ini anak kok mau gitu loh. Jadi jualan ayam door to door loh dia. Karena kita baru ngeluarin namanya Colonel Fried Chicken, itu ayam beku. Jadi nggak kepikiran mau buka restoran. Dia target gua adalah bagaimana Colonel Fried Chicken ini masuk ke ayam goreng pinggir jalan. Kan harga lebih murah. Nah, dia tuh mau door to door. After itu dia dapat kesimpulan mungkin ya. Bulan ke-7, bulan ke-8 tuh dia bilang, "Pak, gimana kalau kita coba bikin aja stall." Nah, saya bilang kita nggak mau masuk ke sana. Nggak apa-apa Pak, di depan rumah saya aja asal Bapak modalin. Nah, akhirnya saya modalin tuh 100 juta tuh bikin kontaineran. Nah, jualan di situ ternyata laku. Lumayan kencang. Nah, habis itu kan gue lihat nih anak kok mau ya kerja. Salah satu lah ya di The Colonel. Habis itu baru udah kita bikin PT aja. Lu shareholder, gua kasih lu 30%. Tapi lu tanggung jawab A to Z. Nah, jadi bikinlah dia yang kecil-kecil jualan kemitraan. Tumbuhlah dari 1 jadi 10. Nah, gue bilang bagus juga nih bisnis. Nah, gue injek lagi nih, gue kasih lu ya 3 miliar, nggak mau tahu. Pokoknya jadi restoran lah. Restoran. Itu Panduraya. Nah, Panduraya. Habis itu baru Cipanas, baru Bandung, Tasikmalaya.
Cipanas. Warung jamu kiaras itu apa? Ya itu Pandora ya. Nah yang itu, itu yang pertama. Nah. Oh, dia di sini ada KFC. Tahu gitu gue makan gratis terus ya cek kabar. Tuh, ini masalahnya. Nggak tahu kalau di sebelahnya itu ada alumni terbaik Maerot dengan IP 4,00. Ini Maerot, Erot University. Ya gitu. Jadi kalau gue sih selalu open, ya dengan siapapun gitu ya. Jadi lebih kurang, ayo adik-adik jangan punya mimpi doang, terlalu baca, lihat YouTube segala macam. Yang dia lihat itu adalah siapa? Ini Facebook. Atta Halilintar lah ya, yang dia bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi hebat gitu. Dinar Candy. Itu orang Cipanas loh. Pernah nge-endorse The Colonel. Itu membanggakan atau memalukan? Bangga lah, kan masing-masing orang punya ini. Kalau dia lebihnya kan, jadi kalau di jenis ayam tuh strainnya itu kom. Kalau kom tuh dada yang gede. Kalau Lohman paha yang panjang. Gua merasa memang gini, mungkin ini jadi poin penting juga mungkin ya buat adik-adik atau teman-teman yang mau usaha. Kalau gua ngerasa memang kalau sendiri itu sepi memang. Ya. Terus gua ngerasa kurang kayak ide gua sendiri. Bertiga tuh ya meskipun bercanda ngomong kayak begini tapi kan banyak ini bro. Banyak ngomong nggak ada kerja. Banyak faedah kan gitu ya. Tahu dong natonya. Sentok only. Ada aja gitu yang bisa diambil tuh. Nah itu gua ngerasain banget waktu itu tinggal sendiri ya, tapi nggak berkembang lebih kurang seperti itu. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.